Presiden Joko Widodo mendorong reformasi struktural terus berlanjut meski masih dalam proses pemulihan ekonomi. Presiden memastikan hilirisasi juga akan tetap menjadi kunci dalam menopang upaya transformasi ekonomi nasional ke depan. Pemerintah memastikan akan terus mendorong reformasi struktural untuk memperkuat transformasi ekonomi nasional. Meski pandemi belum sepenuhnya usai, Presiden Joko Widodo menekankan semangat untuk mendorong reformasi struktural tetap tinggi. Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa pemerintah akan tetap mendorong perluasan hilirisasi produk-produk komoditas andalan Indonesia. Hal ini terbukti dapat memperkuat neraca perdagangan dan menekan defisit transaksi berjalan. Sebab dengan komitmen membangun industri hilirisasi, pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi juga akan melaju cepat di tahun depan. Kemudian yang ingin kita lanjutkan adalah yang berkaitan dengan transformasi ekonomi. Tidak boleh berhenti. Reformasi struktural tidak boleh berhenti. Karena ini akan menjadi sebuah basic setelah kita memiliki yang namanya infrastruktur. Tidak boleh lagi, meskipun ini ada transisi, tidak boleh lagi yang namanya kita mengekspor bahan-bahan mentah. Raw material ini stop, udah stop. Sudah kita mulai dari nikel, stop. Mungkin tahun depan dengan kalkulasi hitung-hitungan, stop ekspor bauksit. Tahun depannya lagi hitung-hitungan bisa stop tembaga. Tahun depannya lagi stop timah. Kita ingin agar bahan-bahan mentah itu semuanya diekspor dalam bentuk barang setengah jadi atau barang jadi. Sementara itu, meski laju pemulihan ekonomi terus menunjukkan pergerakan positif, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya dan masyarakat untuk tetap waspada terhadap situasi pandemi, terutama dalam melaksanakan kegiatan perekonomian. Di Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema berikutnya yang menarik terkait dengan prospek pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 2022, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Mulyadi Wijaya, Chief Economist dari PT Pevindo. Ya, selamat pagi Pak Mulyadi. Selamat pagi Pak. Ya, salam sehat Bapak. Salam sehat juga. Ya, tadi sudah, ya, alhamdulillah baik Pak. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Presiden begitu, reformasi struktural ini masih akan terus dilanjutkan yang akan menjadi penopang pemulihan ekonomi Indonesia dan juga perbaikan dari seluruh aktivitas usaha di Indonesia. Bagaimana nih tanggapan Anda terkait dengan reformasi struktural yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi tadi? Iya baik Pak, kita lihat sekarang bahwa Indonesia itu komposisi ekspornya masih pada ekspor barang-barang bahan-bahan tambang mentah ya. Nah, reformasi struktural yang dimaksudkan oleh Pak Presiden tadi adalah bahwa kita berpindah dari produksi bahan mentah menjadi produsen bahan baku. Sehingga barang-barang yang kita itu tidak lagi hanya berupa bahan mentah, akan tapi juga sudah menjadi barang setengah jadi atau bahan baku begitu ya, atau bahkan barang jadi. Itulah reformasi struktural yang diharapkan oleh Pak Presiden tadi. Seperti misalnya saya bisa kasih contoh, kalau selama ini kita ekspor nikel, maka kita stop ekspor nikel. Ya. Maka yang kita ekspor adalah batu baterai untuk mobil listrik. Okay. Jadi bukan nikelnya yang kita ekspor, tapi batu baterai mobil listrik. Ya, itu dia. Berarti memang sudah sesuai begitu. Kalau kita review kembali di sepanjang tahun 2021, mengingat sudah sekarang menjelang akhir tahun 2021 begitu Pak Mulyadi. Anda melihat apakah dari aktivitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan pemulihan ekonomi kita di saat pandemi pun ini sudah on the track ya Pak? Saya kira pemerintah saat ini masih optimis bahwa pertumbuhan ekonomi bisa mencapai antara 3,7% sampai 4,5% year on year pada tahun 2021. Tapi kita lihat bahwa optimisme pemerintah itu belum diikuti oleh optimisme di sektor swasta ya. Oke. Ya, bahwa kita lihat bahwa ternyata ekspektasi pemerintah bisa mencapai pertumbuhan 4,3% pada kuartal 3 2021 itu
ternyata kita hanya mencapai 3,5% pada kuartal 3. Dan untuk keseluruhan tahun 2021 yang diharapkan oleh pemerintah itu bisa mencapai 3,7%. Diperkirakan bahwa angka moderat untuk tahun 2021 itu adalah 3,3%. 3,3 Pak? Iya, angka moderat 3,3, angka optimis 3,5, dan angka pesimis itu 3,1%. Baik, tantangan terbesar apa kalau kita lihat dengan upaya untuk mengejar target maksimum begitu untuk pertumbuhan ekonomi kita di akhir tahun? Ya, tantangan terbesar adalah bahwa banyak sekali sektor-sektor swasta yang belum bisa bangkit, untuk kembali positif sekarang ini. Ya. Itu juga karena daya beli masyarakat itu masih rendah, begitu. Oke, daya beli juga masih rendah, tapi di satu sisi kan beragam insentif sudah diberikan oleh dunia usaha begitu. Apakah ini masih memang belum bisa mengangkat secara keseluruhan sektor swasta juga ini, Pak Mulyadi? Ya, sayangnya belum bisa, Pak. Ya, daya beli masyarakat secara keseluruhan, baik daya beli ataupun keinginan untuk membeli, keinginan untuk berbelanja itu pada saat ini belum bisa terangkat karena masih ada kekhawatiran, ya. Masih ada kekhawatiran. Baik, kita tahu ada kebijakan terkini di mana pemerintah membatalkan kebijakan PPKM level 3 yang tadinya akan diberlakukan pada saat libur panjang Natal kemudian Tahun Baru. Apakah ini juga akan efektif juga meningkatkan aktivitas ataupun pergerakan ekonomi meskipun hanya menjelang akhir tahun saja begitu? Saya harapkan demikian karena akhir tahun itu kita tahu bahwa banyak sekali penduduk Jakarta yang pergi ke kampungnya masing-masing di daerah Jawa. Oke. Ya. Nah, dengan dibebaskannya PPKM tadi, maka kita harapkan bahwa pergerakan mobilitas dari urban ke rural itu akan semakin tinggi sehingga meningkatkan pengeluaran masyarakat juga. Sehingga konsumsi rumah tangga akan meningkat. Itu akan mendorong perekonomian nasional. Baik. Pertumbuhan ekonomi diprediksikan moderat saja sekitar 3,3% year on year begitu ya akhir tahun 2021 dengan tantangan terbesar memang dari sektor swasta yang masih memang mencoba struggling begitu ya prosesnya masih dalam recovery dari pandemi COVID-19. Lantas bagaimana Anda melihat proyeksi kita di tahun 2022 mendatang dengan basic yang diambil dari tahun ini? Ya, baik. Saya yakin jika kita berhasil mengatasi pandemi ini, ya, tahun 2022 kita akan semakin lebih baik. Bahwa apa yang diinginkan oleh pemerintah, ekspektasi pemerintah pada tahun 2022 kita bisa mencapai angka pertumbuhan 5% per tahun year on year. Dan saya rasa itu bukan suatu hal yang mustahil untuk dicapai gitu. Saya yakin kita bisa mencapai itu. Kita bisa melakukannya bersama-sama. Tapi perlu diingat bahwa tahun 2022 juga merupakan tahun yang penuh dengan tantangan. Pertama adalah bahwa kita tuh dihadapkan dengan varian baru dari virus ini, yaitu varian Omicron. Ya. Okay. Terus kemudian juga kita dihadapkan dengan tantangan meningkatnya biaya logistik. Ya, karena pandemi ini supply dari logistik itu menyusut, akan tapi demand tetap, ya, sehingga menyebabkan harga-harga dari jasa logistik itu meningkat. Terus kemudian yang ketiga adalah meningkatnya harga energi akibat meningkatnya harga-harga komoditas. Komoditas itu sangat meningkat. Dan berikut ini kami update dari infografik postur APBN di tahun depan seperti apa. Selengkapnya bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Ya, ini adalah postur APBN ya, outlook. Kita lihat dari sisi pendapatan negara. Ya, diharapkan ada 1.864,14 triliun rupiah yang bersumber dari perpajakan 1.500-an triliun, kemudian penerimaan negara bukan pajak 355,5 triliun rupiah, dan penerimaan hibah 579 miliar rupiah.
Adapun belanja negara sekitar 2.700-an triliun dengan belanja pemerintah pusat 1.900-an triliun, kemudian dana transfer daerah dan dana desa sekitar 770,4 triliun rupiah, sehingga bisa dikatakan masih ada defisit ya sekitar 4,85% dari PDB atau 860-an triliun rupiah. Dan berikutnya kita akan lihat dari sisi kinerja Bursa Efek Indonesia dari Juli sampai dengan Oktober 2021. Dari jumlah perusahaan kita lihat terus mengalami pertambahan. Di Juli 739, kemudian Agustus 740, September menjadi 750 dan bulan Oktober kemarin 751 perusahaan dengan volume dari transaksinya 372,1 miliar saham di bulan Juli, kemudian meningkat Agustus 466, kemudian September meningkat hingga 488,7 miliar saham. Kemudian ada sedikit penurunan di bulan Oktober menjadi 473,4 miliar saham. Demikian juga kalau kita lihat dari nilai transaksi perdagangannya di Bursa Efek per Oktober sudah mencapai 340,4 triliun rupiah, meningkat dari bulan September 276,6 triliun rupiah, cenderung naik kalau kita lihat dari sisi nilai transaksi kemudian jumlah perusahaan. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Mulyadi Wijaya, Chief Economist dari Pevindo. Baik, Pak Mulyadi, tadi sudah disampaikan data dari sisi postur APBN, kemudian Anda katakan moderat saja di tahun ini sekitar 3,3%. Anda melihat ini menjadi satu pijakan yang baik untuk tahun depan, begitu? Bagaimana dengan postur APBN tadi yang memang masih ada defisit? Ini akan menopangkah laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan? Baik, saya setuju dengan defisit tersebut. Memang defisit itu diperlukan karena pada saat ini juga pemerintah sumber penerimanya masih belum membaik, kita masih belum kembali pada level 2019 ya. Oke. Penerimaan pajak itu tentunya akan lebih baik lagi karena pemerintah sudah menambah sumber-sumber penerimaan, yaitu misalnya dengan pajak karbon dan juga cukai plastik. Baik. Dan angka ya. Iya, silakan Pak. Ya, angka 4,5% itu tentu masih kita perlukan untuk tahun 2022. Angka defisit yang di luar dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 itu, yang sebesar 3% itu masih kita perlukan. Oke, masih on progress begitu ya pemerintah untuk mengejar kembali target dari defisit terhadap PDB kita sekitar 3%-an begitu ya Pak ya? Ya. Baik. Gitu. Lantas kalau kita lihat tadi dengan beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan di kuartal-kuartal di atas 5% ya, yang sudah disampaikan di segmen sebelumnya, ada sektor jasa kesehatan sosial, kemudian konstruksi. Bagaimana Anda melihat di tahun depan? Apakah sektor ini juga akan menopang aktivitas ekonomi kita, Pak? Saya kira jasa kesehatan dan sosial akan menurun ya. Karena kenapa demikian? Kemarin itu karena pengeluaran pemerintah begitu banyak untuk membiayai penyembuhan dari orang-orang yang terkena pandemi begitu ya. Baik. Dari orang-orang yang terdampak pandemi. Dan makanya angkanya melonjak sangat tinggi sampai dengan 16,1% pada kuartal 3 tahun 2021. Tetapi kita perkirakan bahwa angka ini akan turun kembali seiring dengan makin banyaknya orang yang sehat, orang yang tidak perlu lagi memperoleh bantuan pemerintah. Ya. Untuk pemulihan dari pandemi, maka angka ini akan turun lagi. Oke. Tapi kita harapkan konstruksi akan meningkat, dan konstruksi ini adalah kebanyakan pengeluaran dari BUMN pemerintah, yaitu seperti Wijaya Karya, Utama Karya, begitu ya. Yaitu pada angka 5,13 pada Q3, dan kita harapkan pada Q4 2021 juga capai 5% atau bahkan 6%. Oke. Dan Ya. kondisi ini menurut Anda juga akan mempengaruhi jadi pergerakan dari indeks di bursa saham kita? Tentunya. Terutama kalau
Untuk sektor-sektor yang positif seperti jasa perbankan dan juga konstruksi itu akan mendorong kenaikan dari harga dan volume transaksi untuk saham-saham pada sektor. Baik. Lantas bagaimana juga Anda melihat dari sisi pertumbuhan ekspor dan impor Indonesia di tahun depan begitu? Apakah kita tahu aktivitas neraca perdagangan kita kan surplus dalam beberapa bulan terus-menerus begitu. Anda melihat ini juga akan menjadi satu capaian yang akan terjadi di tahun depan? Ya, kalau neraca perdagangan itu surplus, itu justru sebenarnya menunjukkan suatu hal yang kurang baik dalam artian bahwa perekonomian di luar dunia, ekspor itu menunjukkan aktivitas perekonomian di luar Indonesia. Oke. Ya. Dan kalau ekspor positif, kenaikan positif itu menunjukkan bahwa dunia ini perekonomiannya makin tumbuh gitu. Sementara kalau impor itu turun, itu malah menunjukkan bahwa sebenarnya perekonomian dalam negeri itu belum membaik. Karena kalau sudah membaik, maka angka normalnya adalah bahwa impor itu seharusnya lebih besar dan seharusnya bahwa yang kita harapkan adalah bahwa neraca perdagangan kita akan menjadi negatif. Oke. Karena perekonomian kita membaik, maka kita akan mengimpor lebih banyak barang. Oke, itu dia proyeksi untuk kinerja ekspor dan impor Indonesia. Begitu proyeksi dari Pevindo sendiri di tahun 2022 apakah akan sama dengan capaian di tahun 2021? Mengingat data tadi ada per Oktober 2021 angka ekspor kita itu mencapai 22 miliar dolar ya, naik sekitar 30% dibandingkan dengan awal tahun ini. Kemudian impor di bulan Oktober mencapai 16,2 miliar, naik juga dari bulan Januari tahun ini sekitar 13,3 miliar dolar Amerika. Bagaimana Anda melihat komposisi ini, Pak Mulyadi? Ya, kalau kita perhatikan bahwa kenaikan ekspor dan kenaikan impor itu besarannya hampir sama, yaitu sekitar 20%. Dan juga angka ini kita harapkan masih akan berulang di tahun 2022, akan tapi kita harapkan dengan perbaikan ekonomi Indonesia, maka angka impor itu akan naik lebih banyak daripada angka ekspor. Dan itu yang normal terjadi untuk negara berkembang seperti Indonesia. Oke. Lantas bagaimana dengan pertumbuhan kredit Indonesia? Target double digit yang dicanangkan tahun ini juga apakah akan lebih kencang lagi di tahun depan? Kita harapkan begitu. Untuk kredit pada tahun ini, kemarin OJK baru memberikan angka kisaran 4% sampai 5% sepanjang 2021. Ya. Meskipun diharapkan bahwa angka kredit ini akan mencapai 6% hingga 7%. Tetapi angka itu tidak tercapai. Angka optimis itu tidak tercapai. Yang kita capai adalah angka moderat, antara 4% hingga 5%. Dan kita harapkan bahwa untuk tahun 2022 kredit modal kerja itu akan tumbuh kembali bisa 4%, kredit investasi juga akan tumbuh kembali sampai 2-3%, dan kredit konsumsi kita harapkan bisa tumbuh sampai dengan 4% year on year pada tahun 2022. Oke, terakhir lantas tantangan apa saja Pak yang perlu dicermati ini baik oleh pemerintah, pelaku usaha maupun para pemangku kepentingan lainnya di Indonesia untuk menatap tahun 2022 mendatang? Ya, sekali lagi bahwa kita masih belum aman dari pandemi, ya. Adanya varian baru, varian Omicron, dan kita masih belum tahu dampaknya dari varian Omicron ini terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Oke. Terus kemudian biaya logistik itu ya, yang naik tinggi sekali. Kita harapkan bahwa pemerintah itu bisa membantu penyediaan dari logistik gitu ya. Karena saat ini
biaya logistik mahal karena suplainya berkurang. Terus yang terakhir itu adalah harga energi. Harga energi di dunia tinggi, batu bara tinggi, minyak bumi tinggi. Kita harapkan bahwa kita tidak mulai berpindah dari energi minyak bumi ke energi lain. Karena kita tahu bahwa kita sekarang sudah menjadi importer minyak bumi. Ya, itu dia yang tengah dikejar juga oleh pemerintah untuk meningkatkan lifting migas kita sampai dengan tahun 2030 sekitar 1 juta barrel per hari begitu Pak Mulyadi. Baik, Ya. Pak Mulyadi, mohon maaf ini waktu terbatas. Terima kasih banyak Pak atas insight yang menarik ya terkait dengan proyeksi dari Pevindo mengenai ekonomi di tahun 2022 mendatang. Begitu ada beberapa tantangan yang perlu dicermati tadi, salah satunya dari logistik kemudian juga energi begitu ya Pak. Baik Pak, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Pak Mulyadi. Ya, terima kasih banyak Pak.